Halo guys, welcome back to our channel. Informatif lagi sama gue Mahtum. Gue lagi ada di biasa nih di Suzuki Pulau Gadung SBT. Gue sebenarnya mau nanya, kenapa ini mobil masih aja jadi yang paling laku, men? Bang, iya paling laku, Bang. Iya, yuk cek this out. Tadi kameramen gue nanya, paling lakunya gimana nih? Paling laku dibandingin tipe yang lain? Oh, bukan seluruh. Enggak. Buat kalau yang seluruh MPV kayaknya masih di itu ya. Tapi yang pasti ini lebih laku dibandingin yang di atasnya. Ini adalah Suzuki R3 yang tipe GX, which is itu yang pertengahan ya. Yoi. Jadi ada 1, 2, 3. Yang menang yang di tengah ini ya. Oh, kenapa yang di tengah ini selalu menang? 02. Enggak. Gak usah ngomongin politik. Dibandingin sama R3 yang di atasnya, R3 Sport, ini jelas mendominasi ya, men. Mendominasi. Apalagi dibandingin yang di bawahnya yang GL ya. Yoi. Karena mungkin ini belum hybrid ya. Jadi lebih milihnya ini yang tengah-tengah nih, yang GX nih. Nggak tahu sih nanti kalau yang cruise ya, Yoi. mungkin akan bisa ganti dominasinya ya, nggak ada yang tahu lah. Tapi yang pasti untuk saat ini secara R3 ya lah, di R3 Universe lah. Ini yang paling laris nih, si R3 GX ini. Nah, analisa kita pertama, yang jadi pembeda adalah harganya. Itu yang jadi alasan utama, karena masyarakat Indonesia, warga plus 62, harga adalah segalanya, men. Bukan keluarga. Harga ya. Walaupun untuk membeli mobil keluarga, tapi harga paling penting. Ini harganya 280-an jutaan lah. Kalau dibandingin yang di atasnya kurang lebih selisihnya berapa belas juta ya? 11-12 jutaan gitulah kurang lebih lah ya. Walaupun mungkin kalau untuk harga mobil ratusan juta, harga segitu nggak terlalu signifikan, tapi untuk warga Indonesia gopek aja dihitung. Penting. Jadi kenapa itu alasannya, kenapa orang-orang masih milih yang R3 GX aja. Harganya masih lebih dianggap lebih affordable. Bahkan dibandingin sama yang di bawahnya yang which is jauh lebih murah sebenarnya, tapi karena mungkin teknologinya belum secanggih yang tipe GX ini, makanya mungkin dipikir nanggung lah. Jadi pengen dapat mobil yang masih dapat esensi terjangkau, tapi punya fitur dan teknologi yang tetap canggih. Ya ini, gitu guys. Harga yaitu satu alasan. Terus alasan kedua yang menurut gua akan jadi pertimbangan utama yaitu adalah desain. Oke. Nah, harus diakui ya, desain dari Suzuki R3 menurut gua lumayan long lasting. Kalau dibilang istimewa banget sih enggak ya, tapi untuk di Indonesia kayaknya memang kalau terlalu nyeleneh justru orang biasanya malah apa tuh gitu. Kaget itu. Ayam. Jadi pengennya dia yang biasa aja, tapi tetap kelihatan ada sisi futuristiknya, dapat ada sisi modernnya ada, tapi nggak terlalu yang nyeleneh gitu. Kebagian grillnya pun menurut gua untuk tipe GX ini, kalau ngomongin desain ya ini kan selera ya, tapi di GX ini memang lebih banyak didominasi oleh bling-bling flashy dari krum-krumannya itu. Dari grillnya kelihatan banget ya, dia banyak krum-kruman, tapi nggak tahu kenapa somehow mungkin banyak orang yang lebih suka kayak gitu, kita nggak tahu ya, pasar kan mungkin menilai secara berbeda. Terus headlampnya juga menurut gua sampai ke dalam sininya nih, bling-blingnya itu krum-krumannya dapat, karena housingnya di dalamnya krum gitu. Belum lagi memang untuk lampunya menurut gua sangat mumpuni ya, udah pakai proyektor ya, walaupun memang belum LED ya, men. Belum. Tapi ya ini proyektor is proyektor, menurut gua juga bagus, nggak ada masalah lah kalau itu. So far ya banyak sih yang di modif-modif ada aja ya. Ada. Tapi menurut gue dengan begini juga udah cukup mumpuni lah. Ke bagian bawah housing dari si fog lampnya juga nggak yang terlalu wah kegedean gitu, proper lah gitu, segini sedang gitu, nggak full nutup, cuman dikasih housing yang ya tipis-tipis di bingkai gitulah. Sekarang kita ke bagian samping nih. Suara gue agak bindeng nggak sih? Kenapa tuh, Bang? Biasa nih cuaca, kayaknya banyak yang lagi sakit. Buat teman-teman jangan lupa ya jaga kesehatan nih. Banyak yang lagi batuk pilek termasuk gua nih. Suara gua agak-agak bindeng. Sekarang kita ke bagian kaki kaki, men. Kaki kakinya dia pakai ukuran 185/65, ringnya ring 15. Paling proper untuk mobil keluarga. Terus desain dari velgnya juga menurut gua bagus. Two tone polish, walaupun sekarang mainannya udah pada blackout gitu. Gunmetal gitu-gitu. Tapi ini peminatnya masih banyak dan dipakai juga, ataupun maksudnya pakai asli bawaannya tanpa harus lu ganti velg, menurut gue masih keren juga gitu. Dengan pengereman juga sudah pakai cakram jadi proper. Oke, ke bagian sini, men. Ini polos nggak ada apa-apa, ada emblem PVT aja. Spion dia warna body aja, jadi ya biasa, nggak ada aksen apa-apa, cuman memang ada lampu sen dan dia sudah auto folding juga, jadi sudah lengkap ya.
Kenapa begitu? Karena juga untuk pintu masuknya dia sudah pakai smart entry tuh. Ini di krum-krumin. Banyak aksen-aksen krum di mobil ini ya. Ke bagian atas, ini sebenarnya aslinya belum ada talang air nih. Tapi biasanya sama salesnya tuh suka ditambahin promo. Nggak semua sih ya. Tapi kita nanti tanya aja langsung sama Zahra, nanti dia mau nambah-nambahin kayak gitu atau enggak. Ini nggak ada set body molding, bagian bawah juga nggak ada body kit tambahan dan lain-lain, nggak ada side skirt. Ya itu tadi perbedaan sama yang tipe di atasnya ya itu. Kalau lo punya duit lebih, biasanya tuh suka ditambahin. Kayaknya juga nggak terlalu mahal sih ya. Ke bagian belakang pengereman juga masih pakai tromol. Tapi untuk mobil keluarga menurut gua 7 orang penumpang pengereman masih sangat-sangat proper. Sekarang kita ke bagian belakang, men. Masih ngomongin desain di bagian belakang. Nah ini nih, ini juga nggak ada nih aslinya nih. Ya mungkin ini ditambahin sama salesnya. Tapi ini kan mobil test drive ya. Nanti kita pastiin sama Zahra, apakah dia mau nambahin bonus ini. Kan lumayan ya buat teman-teman kalau mau beli. Udah jadi tampilannya kayak mobil yang di atasnya gitu. Padahal ini mobil di pertengahan. High mount stop lamp washer, kaca sudah pakai defogger, lampunya juga dia sudah pakai LED bar khas-khas dari R3 dan XL7 gitu. Jadi sudah bagus di tipe ini. Makanya gue bilang ini tipe yang paling affordable kali ya kalau ngomongin dari duitnya dan dari apa yang kita dapat gitu. List chrome, emblem Suzuki, udah ada kamera mundurnya juga. Terus ini juga ada parking sensor, mata kucing, dan di bawahnya polos muffler di bagian sebelah kanan sama ban serep. Nah, lanjut ke analisa kita nih, kenapa ini mobil masih yang jadi paling dipilih gitu dibandingin tipe yang lain. Mesin nih, men. Alasannya, mesinnya sudah pakai hybrid sama seperti yang tipe sport atau mungkin nanti yang tipe cruise selanjutnya. Jadi, dibandingin sama yang bawah, ini sudah jauh lebih canggih ya karena ada hybridnya. Dibandingin sama yang di atasnya, sama. Padahal secara harga lebih murah daripada yang paling mahal, cruise atau sport itu ya. Jadi menurut gua itu bisa jadi alasan utama juga tuh. Selain desain, selain harga, ya ini mesinnya sudah sangat-sangat mumpuni. Dia outputnya tuh di 104,7 PS, 138 Nm lah. Paling worth it lah untuk dipakai di dalam kota, luar kota, untuk ngangkut keluarga, which is ini memang untuk 7 penumpang. Jadi dibilang tenaganya nggak ada, nggak juga. Tenaganya lumayan ada. Tapi dibilang kegedean terus bikin mobil jadi boros juga enggak. Jadi itulah kenapa ini mobil jadi pilihan utama. Tipe ini ya terutama ya dibandingin tipe yang lain. Menurut gue sih itu mesin. Nah ini yang nggak kalah penting nih analisa gue nih. Yaitu masalah promonya. Nggak tahu kenapa gue ngerasa promosi GX ini bisa lebih wah dibandingin sama tipe yang di atasnya atau tipe yang di bawahnya. Yuk kita tanya langsung aja sama Zahra. Yuk. Nah guys, sekarang waktunya promo nih sama Zahra. Halo. Halo. Zahra tegang banget. Ini Zahra nih, Zahra dari pusat nih, dari Pulau Gadung, satu-satunya perempuan nih di sini. Iya betul. Iya kan laki-laki semua di satu-satunya kan ya. Oke langsung aja promosi R3 GX nih gimana nih? Boleh ceritain? Promonya udah pastinya karena kita di pusat ya lebih gede pastinya. Diskonnya? Iya diskonnya. Gitu. Yakin nih? Yakin. Pasti paling gede? Pasti. Oh karena ini pusat ya. Biasanya yang pusat ya punya power lebih gitu ya. Kalau nggak percaya tanya aja langsung sama Zahra ya. Terus apa lagi? Kita kalau misalnya mau kredit, di sini tuh ada bunga 0%. Bunganya 0%? Iya, bisa bunga 0%. Berarti tanpa bunga itu ya? Iya, betul. Tenornya berapa lama itu? Tenornya 1 tahun. Untuk 1 tahun bisa bunga 0%, tanpa bunga. Jadi kayak angsuran berkala, cash berkala ya? Iya, betul. Bertahap gitu ya. Terus apa lagi? Oke. Bisa, datanya itu kalau yang miring-miring tuh bisa dibantu. Miring-miring? Maksudnya ngasihnya miring ya gimana? Maksudnya gini lah, yang BI checkingnya kurang bagus itu bisa dibantu. Oh, buat teman-teman yang datanya mungkin agak kurang-kurang gitu, sama Zahra nanti bisa dibantu. Yang penting diceritain di depan ya. Iya, betul. Jangan setelah proses berjalan baru diceritain, wah agak bingung kayaknya. Kalau tenor maksimal berapa lama sih sebenarnya? Tenor maksimal bisa sampai 8 tahun. 8 tahun? Oh, jadi lumayan panjang ya buat teman-teman yang nyari angsuran yang slow-slow nih, bisa juga nih. Apalagi? DP-nya bisa minim juga, bisa di DP 5 juta. Ini bisa DP 5? Bisa DP 5 juta. Bukan tanda jadi ya? Bukan, DP-nya bisa 5 juta. 5 Hubungin aja Zahra. Oh, 5 juta itu udah langsung full ya semuanya. Iya, jadi full. kalau nanti sudah approve, tinggal kirim mobil gitu ya? Iya, betul. Wah, enteng juga ya. Kalau leasing bisa macam-macam ya? Maksudnya bisa syariah gitu-gitu? Oh, bisa. Pastinya bisa, Om. Kalau syariah. Bisa konvensional, syariah bebas lah ya? Bisa, bebas. Pilihannya lebih banyak. Pilihannya. Bisa. Kalau mau ada yang tukar tambah, Zahra bisa bantu juga? Bisa. Di sini kan ada auto value-nya. Auto value? Keuntungannya tuh dari auto value kalau
trade-in di sini, mobil lamanya masih bisa dipakai gitu. Oh, jadi kalau teman-teman seumpama tukar tambah dari mobil, harus Suzuki nggak sih? Nggak harus ya? Enggak juga. All merek ya. Teman-teman mau jual mobil lamanya, seumpama sudah deal lewat Auto Value sampai mobil barunya ke rumah, pokoknya selama ini belum datang, mobil lamanya bisa dipakai dulu. Bisa dipakai dulu. Wah, ya itu enak tuh. Terus apa lagi? Karena kita di pusat nih ya, selain ada R3 NIK 2024, ada juga NIK 2023. Oh, masih ada 2020? Masih ada. Banyak? Itu diskonnya malah lebih gede. Lebih, iya pasti. Kalau teman-teman nih, ini kan memang tidak ada perubahan ya 2023 sama 2024. Kalau mau cari yang lebih lagi gitu, lebih gede lagi, 2023 masih Ada NIK 2023, walaupun nggak banyak ya, tapi masih ada. Oh iya. Hubung Jahra aja. Buru-buru dah, Buru-buru. karena di tempat lain rata-rata udah habis nih yang 2023. Jadi kalau teman-teman mau dapat nambah lagi nih diskonnya, ambil yang 2023, hubungi Zahra di pusat, ini masih ada ya? Iya, Tapi nggak banyak ya, Nggak jadi buru-buru. banyak, tapi masih ada karena kita itu di pusat. Nah, terus kalau ada yang mau test drive dulu deh, ini kan mobil test drive nih. Kan kalau yang cowok-cowok mah, mereka suka nyamperin. Zahra mau juga? Mau? Nggak ada masalah? Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Mau dimanapun pasti Jahra. Jadi Zahra tuh bisa tetap mobile ya? Bisa. Jadi teman-teman kalau emang lagi malas datang ke Pulau Gadung, mungkin karena ada halangan, mungkin malas, macet dan lain-lain, Zahra bisa datang ke rumah ya? Bisa datang ke rumah. Sebutin aja mobilnya apa? Iya, sebutin aja. Nggak harus R3 kan? Nggak harus. Apapun yang mau di test drive, bilang aja nanti Zahra bawain lah, siap pokoknya. Siap. Mobil ini nih after sales-nya, maksudnya setelah beli kayak servis, spare part, kayak gitu-gitu gimana sih? Gratis jasa servis dan spare part selama 3 tahun. Jasa, Servis, jasa servis, Dan spare spare part, oli iya oli selama gratis 3 juga? tahun. Iya, Selama 3 gratis. tahun? Iya. Jadi selama 3 tahun sama sekali nggak keluar uang ya? Enggak. Ya beli bensin doang paling? Mm-mm. Oh enak dong kalau gitu. Pastinya, kan kita di pusat. Promo lain nih selain CR3 ada apa aja ya? Ada XL7 pastinya. Terus XL7. ada New Baleno. New Baleno, Ada Espresso. Espresso, Jimny yang baru udah ready? Oh, sudah ready. Di pusat udah ready ya? Udah ready di pusat, dan ada test drive-nya tuh cuma ada di pusat. Wah, ini yang unik nih. Kalau di pusat, bahkan sekelas Jimny 5 pintu aja, test drive-nya ada. Iya, betul. Di sini ada ya? Ada di sini. Nah. Cuma ada di pusat. Oh ya, promo yang tadi kita sebutin di awal bisa dipakai di... Bisa. Bisa ya? Nanti pokoknya semuanya masih sangat-sangat negotiable, bisa diomongin dulu, bisa dibicarakan gitu ya. Nah, ini yang paling penting. Kasih tahu teman-teman kalau mau beli Suzuki, kenapa sih harus beli di Zahra nih, di pusat nih, di Pulau Gadung, kenapa? Nah, gini. Untuk pembeli 30 pertama akan saya kasih etal senilai 3 juta. 3 juta? Iya, 3 juta? 3 juta. Nih ya, gue kasih tahu, yang lain ngasih itu paling 1 juta. Kalau di Jahra 3 juta. Untuk 30 orang, Iya, pembeli 30 orang pertama. orang lain tuh 5 pembeli pertama, 10 pembeli pertama, dia 30 pembeli pertama, 3 juta lagi. Lu ada apa dengan angka 3? Ya, gimana ya? Ya udahlah, pokoknya ini di Zahra menarik banget selain tadi promo dan itu, tapi nggak motong diskon ya? Enggak lah, nggak motong diskon. Diskon tetap. Kita kalaupun mau beli R3 yang tipe tengah-tengah ini, tetap nggak ada aksesoris kita tambahin. Oke, kalau ini kan R3 GX ini kan belum lengkap ya? Belum Maksudnya nggak ada talang air, nggak ada spoiler. Itu dilengkapin juga? Iya, nanti Jahra lengkapin. Selain e-tol 3 juta, Iya. dapat kelengkapan aksesoris juga. Yang benar nih? Benar. Itu nggak motong diskon ya? Nggak motong promo ya? Enggak. Tuh, kurang menarik apa coba? Jadi buat teman-teman, cobain dulu, mau konsultasi dulu, mau ngobrol-ngobrol dulu, silakan aja ya. Iya, bisa. Gambar-gambar juga nanti bisa dikirimin kalau lewat WA, gampang. Oke, terima kasih banyak Zahra. Gua Ya, lanjut makasih, Om. review lagi, ditunggu WA sama telepon dari teman-teman ya. Iya, betul. Oke guys, saya lanjut lagi. Nah guys, sekarang kita udah ada di interior nih. Ini kita mau sebutin faktor selanjutnya lah ya. Kenapa ini mobil tipe GX ini paling laku dibandingin tipe yang lain? Itu adalah karena fitur menurut gua. Kenapa, Bang? Karena fiturnya menurut gua itu sangat-sangat mumpuni. Bahkan kalau mau di-compare dengan mobil yang seharga ini, kayaknya ini jauh lebih lengkap ya, men? Yoi. Dengan yang seharga ini ya, bahkan dengan merek yang lain bahkan. Tapi udahlah, kita nggak mau terlalu meluas ke yang lain-lain. Setidaknya di semua R3 lah, ini lengkap banget. Bahkan dibandingin GL nih, contoh ya. Di GL tuh yang di bawahnya ya maksudnya. Cruise control. Terus electric stability program. Hill hold control. Automatic idling start stop engine. Mesin hybrid. AC digital. Auto lagi. Di GL nggak ada ya? Nggak ada.
kalau di atasnya ada dan sama. Jadi maksud gua itu tadi kalau mau beli GL perbedaannya nih sama si GX ini jauh banget, dan bahkan lu nggak bisa kayaknya ngelengkapin itu sendiri ya, kayak lu jago modif gitu. Tapi kalau lu harus modif nambahin cruise control susah kayaknya ya. Susah karena berhubungan sama sistem. Jadi yang berhubungan sama sistem itu sulit sekali, bisa sih tapi sulit kayaknya dan nggak disarankan. Lebih baik modif mah yang di luar-luar aja lah, yang nggak berhubungan sama sistem. Makanya itu alasannya kenapa orang pilih GX. Kalau beli yang sport, yang paling atas, yang paling mahal, orang mikirnya, lah sistemnya aja, teknologinya aja, fiturnya aja sama yang tipe GX. Mendingan beli tipe GX gitu maksudnya. Jadi beli di tipe pertengahan ini sangat, apa ya men, bisa dibilang Affordable. Harganya paling masuk akal lah gitu. Lu bisa dapat semua keuntungan atau benefit dari fitur-fitur yang bagus yang berhubungan sama sistem, tapi juga lu bisa dapat harga yang tidak semahal tipe yang paling atas. Oke, memang perbedaannya ada di bagian tampilan, finishing, kayak model ada tambahan body kit kayak gitu-gitu ya. Itu hal-hal yang bisa dimodifikasi sendiri dan banyak yang jual ya men. Banyak. Maksudnya tidak berbahaya karena tidak bersentuhan sama sistem ya. Karena secara elektrikal juga sama aja ya, ada itunya dah, apa lampu-lampuan mah udah sama kan ya, Sama. gitu. Paling yang nempel-nempel aja gitu kayak body kit dan lain-lain, dari dimana itu tidak berbahaya gitu untuk kita bisa modif sendiri. Ini beberapa faktor-faktor aja sih, itu pertimbangannya sih kurang lebih seperti itu dari apa yang kita analisa. Dan mungkin kita sempat nanya walaupun nggak banyak beberapa orang kenapa beli yang tipe GX, kenapa nggak beli yang tipe atas, atau kenapa nggak beli yang tipe di paling bawah. Alasannya sih salah satunya yaitu tadi, bisa dapat harga yang bagus, terus tetap dapat desain yang oke, terus dapat engine juga oke, fiturnya oke, dan yang terakhir mereka tetap dapat dimensi yang sama, kelegaan yang sama, kompartemennya juga sama, ya kan men? Sama dong. Nggak ada perbedaan soalnya. Yang berbeda praktis hanya di bagian luar kayak body kit dan tampilan-tampilan yang sifatnya estetika aja. Kita mulai dari mana ya? Kalau ngomongin dimensi depan kayak dashboard, terus jok, bentuknya, desain itu sama persis. Bahkan ornamen-ornamen yang kayak gini nih, yang bikin kelihatan mobilnya jadi lebih mewah nih, kayak wood panelnya begini nih. Apa sebutannya men? Dark cowl. Itu sama. Head unitnya sama. Tidak ada perbedaan juga, bisa connect ke berisikan enggak. Bisa connect ke handphone juga, ke smartphone kita. AC-nya terus kayak gini, tempat penyimpanan, cup holdernya yang bisa terintegrasi sama AC juga sama. Transmisi sama, automatic konvensional, which is itu bagus menurut gua. Handbrake mechanical. Sama sih, tidak ada perbedaan. Teknologi-teknologi yang tadi gua sebutin juga sama. Bahkan setirnya juga dibuat lebih mewah ya, ada aksen dark charcoal di bagian bawah dan kulit-kulitan dengan jahitan asli di bagian atas. So sebenarnya secara dimensi, setidaknya di bagian depan dimensi dan tampilan-tampilannya juga menurut gua sama. Kalau di bagian tengah kita cek dulu deh. Nah guys, kita ada di baris kedua nih dari R3 GX. Tadi ngomongin dimensi ya, dimensinya sama. Depan udah kita cek sama. Di baris kedua juga sama. Ada dua headrest, ada armrest juga di bagian tengah. Ini bisa diisi untuk bertiga, pelipatannya 40-60. Gesernya juga bisa sangat-sangat jauh ke depan. Yang artinya lu bisa banget untuk ini ya, berkoordinasi sama penumpang baris ketiga untuk dapetin tempat duduk yang sama-sama enak. Terus belum lagi di bagian bawahnya juga agak bikin jadi kondisi di baris kedua ini lebih lega karena lantainya hampir flat floor, hampir flat floor. Dikit banget gundukannya dan itu penting. Dan sebaiknya mobil-mobil penggerak roda depan ya begitu sih harusnya ya. Kecuali 4x4 sih, nggak apa-apa, gundukannya mau segede gini juga wajar. Jadi kelihatannya dan kerasanya juga jadi lebih lega. Terus ininya juga double blower, hand grip kiri kanan juga lengkap. Di bagian sini juga tetap dapat akomodasi kayak speaker, terus ada cup holder dan lain-lain. Jadi menurut gue lumayan enak. Di baris ketiga pun sama, untuk 2 orang dewasa bisa masuk. Teman-teman juga pasti udah sering ngecek. Jadi sebenarnya total untuk dimensi tidak ada perubahan apa-apa. Perbedaan tipe sport, GX, GL itu hanya di bagian sistem sama kayak sentuhan-sentuhan akhir ya men. Estetika kayak gitu-gitu aja. Sisanya sih menurut gua sama. Bahkan perbedaan GX sama yang di atasnya
sistem semua sama, teknologi sama, fitur sama, perbedaan hanya di sentuhan akhir di bagian body kit dan yang berhubungan sama estetika lah. Dan itu bisa dimodif sendiri, menurut gue itu. Makanya ini mobil kenapa jadi yang paling laku sih di varian R3 semuanya. Oke guys, banyak ya faktor, tapi memang itu masuk akal sih, masuk akal untuk jadi alasan orang-orang kenapa masih paling banyak belinya yang tipe GX aja. Ya kayaknya gue juga kalau punya uang segitu gue belinya yang GX aja deh. Karena untuk keluarga, yang penting mobil keluarga kan nyaman, enak, nyaman di kantong juga ya men. Yo, Yang mau pesan langsung aja ke Zahra, boleh telepon, boleh WA, silahkan aja. Yang mau follow akun medsos kita ada di bawah, yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gue ada di deskripsi. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.